Saya tidak tahu perkaranya secara detail, kasusnya secara detail. Namun, ini harus dipandang dari dua sisi. Uang sumbangan dari publik katanya diduga dipakai bukan untuk pengobatan, tapi untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk membayar utang. Pertanyaannya adalah apakah itu salah atau tidak? Kalau secara hukum, begitu uang itu diserahkan, penggunaannya sudah menjadi hak dia. Sehingga dipergunakan untuk apapun, itu sudah tidak bisa lagi dianggap melanggar hukum. Namun secara etika moral, secara tanggung jawab pribadi, memang itu tidak terpuji. Itu karena harusnya kan dia berterima kasih kepada para donatur. Tapi secara hukum itu sudah tidak bisa lagi dituntut pengembalian uang, karena begitu uang itu sudah dikasih kepada dia, uang itu sudah jadi milik dia. Mau dipakai untuk apapun, itu sudah hak dia. Secara hukum, dia sudah berhak mempergunakan uang itu untuk apapun. Itu teori hukumnya. Tapi secara moral, itu jelas aku tidak mendukung itu. Jelas, artinya seorang Agus Salim ini adalah manusia yang tidak punya moral. Manusia yang tidak punya adab. Manusia yang tidak punya sopan santun ketika uang donasi itu tidak dipergunakan untuk biaya pengobatan, tetapi dimanfaatkan untuk bayar utang dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea, advokat senior, pengacara senior yang sampai saat ini masih getol menyuarakan tentang kebenaran, tentang keadilan dalam dunia penegakan hukum di bangsa ini. Dalam cuplikan video tadi, beliau merespon terkait dengan polemik dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Ada dua poin penting yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea ini. Bahwa yang pertama, Bung Hotman Paris Hutapea mau mempertegas kepada kita semua bahwa secara hukum uang itu adalah milik dari si Agus Salim. Dan itu pun kita semua mengakuinya. Secara hukum ya, uang itu adalah milik dari si Agus Salim. Tetapi secara moral tentang penggunaan uang itu, itulah yang dikecewakan dan dipersoalkan sampai saat ini. Para donatur mengungkapkan kekecewaan mereka di berbagai platform media sosial. Karena ketika mereka memberikan uang donasi, lalu uang itu tidak digunakan pada amanahnya, pada akadnya, pada tujuannya. Dan hal itu pun sudah disampaikan berulang kali oleh seorang Pratiwi Novianti yang adalah pemilik Yayasan Kemanusiaan ini. Tetapi sayangnya, apa yang diungkapkan oleh Pratiwi Novianti maupun Bung Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarganya ini tampaknya mereka tidak paham. Karena nilai keserakahan dimiliki oleh mereka ini mungkin sangat tinggi. Nilai keegoisan yang dimiliki oleh kuasa hukum dari para Agus Salim ini sangat tinggi. Mereka lebih mengutamakan agar uang yang 1,3 miliar yang sudah dimutasi dari rekeningnya Agus Salim ke rekening yayasan, itu harus dikembalikan ke Agus Salim. Apakah mereka mau bagi-bagi? Apakah mereka mau ambil komisinya dan lain sebagainya? Kita pun tidak tahu. Tetapi patut diduga. Karena yang kita lihat, yang lebih getol, yang lebih ngotot untuk meminta agar uang itu dikembalikan kepada Agus Salim adalah kuasa hukumnya, bukan si Agus Salimnya. Karena saya berpikir, Agus Salim pastinya pasrah. Karena yang dia inginkan adalah untuk pengobatan mata. Tetapi apalah daya, kalau dia dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin punya tujuan tertentu. Yang mungkin punya target tertentu. Semoga saja dugaan saya ini tidak menjadi kenyataan. Tetapi fakta sudah membuktikan
bahwa seorang Farhad Abbas yang saat ini menjadi kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarga, ada polemik baru terkait dengan kasus UMKM, di mana ada penggelapan dana puluhan miliar di sana. Apakah kita tidak pantas untuk mencurigainya? Tentu saja bisa bila kita mau menduga-duga. Pemirsa, berikut ini saya masih menyajikan beberapa cuplikan video untuk mempertegas tentang keadaan uang donasi yang disampaikan oleh Pratiwi Novianti maupun dari Bang Densu alias Denny Sumargo. Dengan demikian saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, jadi katanya uang 100 juta itu untuk bayar rumah disuruh sama Mas Agus. Katanya begitu. Lah, tahu dari mana Mas Agus kalau emang tuh orang punya utang? Itu pertama. Terus yang kedua, ini kan untuk biaya pengobatan ya, bukan biaya utang atau bukan biaya yang di luar dari pengobatan. Harus diingat juga bahwa ini bukan uang pribadi Mas Agus. Ingat, uang donasi, uang masyarakat, orang-orang yang peduli sama Mas Agus, bukan jadi sepunya hak itu dalam memberikan atau mengeluarkan duit. Dicamkan itu ya guys, harus dibedakan. Di sini saya bukan mau menjatuhkan orang lain, saya bicara berdasarkan fakta yang ada. Kemarin masih nggak mau ngaku guys di podcast, jadi seolah-olah uangnya masih ada. Ini kita minta mutasinya, ternyata duitnya yang 100 juta ke saudaranya itu guys, itu dipakai untuk bayar rumah. Begitu informasinya. Siapa yang nggak kesel? Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya, siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Bang Densu, kemarin kata Pak Agus karena itu rumahnya, udah rumahnya beliau, terus udah hafal rumahnya, jadi ya nggak perlu dituntun gitu untuk berjalan gitu. Jadi nggak, kalau misalkan memang Pak Agus nggak bisa melihat, ya beliau sudah hafal lah rumahnya. Menurut Bang Densu gimana? Bukan urusan saya. Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari keluarga saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut ini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mengikuti aturan saya nggak mau. Terus saya yang jadinya salah. Bang, jadi menyesal nggak sih Bang mengundang Agus? Jadi pilih-pilih lagi nanti ngundang kamu ya? Enggak, saya nggak menyesal. Selama niat kita membantu, tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi, niat saya tetap di situ. Tapi maaf kayak memanas-manaskan gitu, sama pihak sebelah gimana sih kok? Memanas-manaskan apa? Iya, adanya koordinasi di sini. Oh, ya boleh-boleh aja manasin kompor. Jadi persoalan Agus sudah biarin aja lah gitu. Iya, jangan terlalu banyak diintervensi karena sebentar lagi saya lihat kasus yang udah merujuk kepada satu titik. Bang Densu, Bang Farhad sempat minta Bang Densu dan Teh Novi untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Pak Agus. Gimana Bang? Saya Bang Farhad meminta. saya membuli Pak Agus ya. Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Ada lagi? Oke, sudah ya? Ya, nanti itu. Terima kasih banyak. Kalau Denny Sumargo alias Densu dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Kedua sosok ini sesungguhnya adalah orang-orang yang berperan sangat penting, yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan dari seorang Agus Salim dan keluarganya. Yah, Denny Sumargo namanya dan Pratiwi Novianti namanya. Kedua orang ini punya niat yang tulus untuk membantu, untuk berempati, meringankan beban penderitaan orang lain. Tetapi sayang, terkadang
ketika mereka memberikan porsi dan tempat kepada orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya moral, orang yang tidak tahu berterima kasih, seperti si Agus Salim ini, akhirnya ribet seperti ini. Padahal seorang Denny Sumargo maupun Pratiwi Novianti, aksi-aksi penggalangan dana, aksi-aksi kemanusiaan, mereka menyerahkan hidup mereka untuk berempati dengan orang lain, bukan baru pertama kali dilakukan kepada si Agus Salim ini. Kita semua yang mengikuti tentang track record atau rekam jejak digital dari seorang Pratiwi Novianti maupun Denny Sumargo misalnya, sudah lama mereka itu hidup untuk berempati dengan orang lain. Sudah lama mereka hidup untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Seorang Denny Sumargo terkenal dengan open donasinya. Seorang Pratiwi Novianti terkenal dengan perawatan ODGJ-nya, anak yatimnya, dan lain sebagainya. Dan selama itu pun, kita masyarakat Indonesia tidak pernah dikejutkan dengan polemik uang donasi yang muncul dari yayasannya Pratiwi Novianti dengan Denny Sumargo, ataupun yang muncul dari orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, seperti si Agus Salim ini. Sehingga saya sangat yakin dan percaya bahwa polemik ini tercipta itu bukan datang dari si Agus Salim, tetapi datang dari orang-orang yang ada di sekelilingnya yang mau memanfaatkan situasi ini. Pertama, kita mengetahui bahwa si Agus Salim ini matanya buta, dia tidak bisa melihat. Namun dia bisa mendengar. Nominal transfer 100 juta yang disampaikan oleh seorang Pratiwi Novianti yang menjadi dugaan kuat uang itu dibagi-bagikan seolah-olah menjadi harta warisan yang ditujukan untuk cicil utang ke orang tua, belanja online shop, dan lain sebagainya. Tentu penggunaan keuangan ini tidak sesuai lagi dengan akad atau amanah yang disampaikan oleh seorang Pratiwi Novianti dalam penggalangan donasi ini. Karena jelas, setiap penggalangan donasi pasti punya tujuan yang jelas, yakni dalam polemik antara Agus Salim ini adalah untuk biaya pengobatan. Tetapi ya begitulah, kalau ketemu dengan orang yang miskin moral, miskin adab, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, seperti yang dikatakan oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea dalam cuplikan video tadi. Seorang praktisi hukum senior saja dia merasa kecewa bahwa itu memang tidak benar. Para donatur pastinya kecewa. Jadi perlu disadari oleh pihak lawyer, oleh keluarga, oleh Agus Salim, bahwa berbagai kritikan-kritikan pedas di platform media sosial yang kita temukan saat ini, itu bukan membuli sesungguhnya, tetapi itu adalah ungkapan kekecewaan yang ditujukan kepada kalian. Ketika para donatur mereka sudah berjuang, mereka sudah memberikan sedekah, mereka sudah memberikan donasi, tetapi kalian salah manfaatkan. Dan ini semoga saja bisa menjadi pembelajaran kita semua, bahwa uang donasi ataupun uang sedekah ataupun apapun itu, mari tanamkan di dalam diri kita, taulah bersyukur, punya moral, punya adab, agar jangan mengecewakan orang yang sudah menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk meringankan penderitaan kita. Karena terkadang mungkin orang yang membantu kita itu dia hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Mungkin orang yang membantu kita itu hidupnya hanya di kolong jembatan. Atau mungkin orang yang membantu kita itu tiap tidur malamnya di emperan toko dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ketika seseorang dia punya niat yang baik, punya tujuan yang mulia, mereka ingin menabur benih itu di tanah yang subur, bukan di tanah yang gersang. Karena mereka percaya bahwa di tanah yang subur akan menghasilkan banyak rahmatnya. Tetapi kalau di tanah yang gersang,
artinya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pemirsa sekalian, berikut ini saya masih menyajikan lagi beberapa cuplikan video. Saya berharap pemirsa sekalian bisa menikmati cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ini sampai di akhir video. Inilah cuplikan video selengkapnya. Dokter yang menangani Agus dan orang-orang yang membela Agus ya. Saya punya kejutan buat kamu ya. Rasa kemanusiaan kami kemarin ada buat Agus. Tetapi sekarang rasa kemanusiaan kami buat Agus sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma rasa benci dan kebencian yang teramat mendalam. Alasannya satu, walaupun donasi itu dikembalikan, tapi si Agus ini memutarbalikkan fakta, menyerang Tenovi, orang yang menolong, orang yang pertama itu ya, terus menyerang netizen, menyerang donasi. Itu. Jadi rasa kemanusiaan kami sebagai rasa manusia itu sudah tidak ada lagi buat Agus. Mau Agus matanya sembuh kek, mau Agus matanya buta kek, gue nggak peduli, netizen juga nggak peduli ya dok ya. Suruh ngurusin itu Farhad Abbas sama RW RT itu ya. Suruh biaya hidupnya Agus, suruh tampung semua keluarga Agus. Katanya ada yang biayain seumur hidup akan membiayai semua fasilitas Agus. Suruh. Netizen udah nggak peduli, para donasi juga nggak peduli. Ya, lucu. Rasa kemanusiaan kami sudah tidak ada lagi buat si ini. Mau matanya buta kek, mau matanya picek kek, bila perlu tutup matanya sekalian. Ya, buta sekalian itu aja lah. Ya, sorry, bukan saya kejam. Kecewa dengan omongan Agus, kecewa. Itu saja. Kecewa dengan Agus, kecewa dengan pengacaranya, kecewa dengan bapaknya, kecewa dengan awaknya. Karena semua mereka memutarbalikkan fakta. Itu yang membuat rasa kemanusiaan kami sebagai pembela Agus sekarang ini. Sorry, tidak ada rasa kemanusiaan kami buat Agus lagi. Lantak dia. Agus saling menyesal dan menangis karena tak bisa lagi berobat hingga alami keterlambatan medis. Pertanyaannya sekarang adalah, Agus, kemarin kamu kemana saja, Gus? Kemana saja kemarin? Bukannya kamu fokus untuk berobat operasi matamu, malah kamu sibuk mondar-mandir ke kantor polisi laporin Tenovi. Kamu waras tidak, Gus? Sibuk klarifikasi, cari pembelaan dan pembenaran. Stop, Agus. Tidak ada celah satupun. Ya, tidak ada celah satupun orang untuk membenarkan kamu. Karena memang dari awal kamu sudah salah langkah, Gus. Buat apa coba kamu sibuk klarifikasi? Seakan-akan menyudutkan Tenovi. Buat apa? Kamu orang udah bantu tuh sedikitnya ada flashback dari kamu, ada timbal balik. Bukan orang udah bantu kamu laporin ke polisi. Kan kesannya kayak gini, udah orang bantu malah kamu balas ngebantai. Kurang ajar kan? Sekarang kamu merengek-rengek minta Tenovi untuk menjenguk kamu. Mungkin kamu masih berharap uang donasi 1,5 M itu kembali ke tangan kamu. Terlambat, Agus. Kamu sudah terlanjur jauh membuat kegaduhan di media sosial. Ya, orang itu, ya, orang yang sakit itu dalam otaknya pikirnya bagaimana caranya dia bisa sembuh. Bagaimana caranya dia bisa fit kembali. Bukan pikirin uang. Orang sakit itu seperti itu, Gus. Wataknya orang sakit itu adalah caranya seperti apa supaya dia bisa sembuh. Dalam otaknya tidak ada yang dia pikirkan uang. Yang dia pikirkan itu adalah bagaimana caranya dia bisa sembuh. Lah, berbalik arah dengan kamu. Bukannya kamu pikir ya, bagaimana caranya mata saya bisa lihat lagi seperti semula. Bagaimana normalnya seperti apa lagi. Malah kamu sibuk uang. Agus. Kamu lihat deh Bang Ical. Sekarang Bang Ical bersama tim Prativi Novi Official sudah ada di Malaysia. Dan mereka sekarang lagi proses operasi. Ya, check up segala macam. Kamu pikirkan, Gus. Kamu bandingkan. Ada apa? Kenapa Bang Ical bisa seperti itu, kamu tidak bisa? Berarti ada yang kurang dari diri kamu. Ya, Bang Ical dari awal dia masuk rumah sakit itu banyak sekali teman-temannya berbondong-bondong datang menjenguknya.
Sedangkan kamu tidak ada temanmu, entah itu dari sesama profesimu atau teman dekatmu, tidak ada yang menunjukkan batang hidungnya untuk menjenguk kamu. Dan sekarang kamu mengatakan kamu sudah tidak bisa berobat lagi karena keterlambatan medis. Itu saya tanya balik ke kamu, kemarin kemana saja? Nah, konsepnya seperti itu saja. Dan sekarang kita kilas balik dulu masalah kamu, kasus kamu dengan sesama rekan kerjamu. Orang tidak akan mungkin menyiram kamu dengan air keras kalau tidak ada sebabnya, Gus ya. Makanya kita punya lisan itu kita jaga. Kita punya tindakan dan aksi itu kita jaga. Jangan sampai menyakiti orang lain dengan lidah kita. Tidak akan ada akibat tanpa sebab. Ya, adanya akibat itu karena adanya penyebab. Jadi sekarang kamu bandingkan diri kamu dengan Bang Ical. Banyaknya support dari masyarakat Indonesia, dari kalangan selebriti untuk Bang Ical itu karena apa? Karena Bang Ical tidak aneh-aneh seperti kamu, Gus. Harusnya kamu berterima kasih, Gus. Kamu mendapatkan kesempatan emas, ya. Kamu mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa. Tuhan mengirim Tenovi untuk orang yang tepat membantu kamu. Tetapi kamu terbuai, kamu terlena dengan uang 1,5 M. Sehingga kamu merengeh-rengeh, berharap kembali uang itu kembali ke kamu, Gus. Terlambat, Gus. Harusnya kamu harus tunjukkan itikat baik kamu dari awal. Karena memang Tenovi sudah mengeluarkan statement dia akan lanjut mengobati kamu. Tetapi apa yang kamu lakukan? Malah kamu laporin Tenovi ke polisi. Si Wawa keceplosan melulu. Gue hitungin ya, Wak. Nih gue hitungin nih. Di tempat YouTube-nya Novi Pratiwi, lu bilang di awal demi mendapatkan uang donasi, lu bilang satu mata 95%, nggak bisa ngelihat. Tapi yang kanan, yang kiri masih bisa. Yang kanan buta total, yang kiri 95% ya. Yang kiri masih bisa, hawer-hawer. Lu bilang tuh, gue inget banget. Makanya bilang, tolong ya Mbak Novi, katanya si Agus. Tolong Mbak Novi, tolong dampingin Agus. Tolong bantu Agus. Ada. Terus lu juga. Enggak, ini bukan gibah. Kita lagi membahas kasus ya. Formalitas kita serahkan kepada Agus. Nah, itu Farhad Abbas tuh udah ngasih duit 50 juta itu buat berobat katanya ke rumah sakit tuh. Lah kalau dipakai Agus jalan-jalan kemana, shopping sono sini, siapa yang nggak jengkel coba? Buat bayar utang gitu, siapa yang nggak jengkel coba? Itu kan amanah duit Agus itu. Ya wajar lah Novi kecewa, kan gitu. Gimana nggak ngerti-ngerti saya sama Agus ini. Masih aja ngiyain si Farhad Abbas itu. Kamu itu lagi disetir sama si Farhad Abbas itu kalau mau tahu. Lagi ditunggangin kamu itu. Nggak usah terlalu nurut sama dia itu. Pengacara pecundang itu tuh. Tolol aja Agus ini. Parah banget sih Om. Jolinin ibu saya. Udah tahu itu uangnya buat uang sekolah saya Om. Kalau mau berantem sini Om. Saya nggak takut sama Om Farhad. Udah sekalian aja Om. Kebukin saya Om sekalian Om. Daripada Om hancurin masa depan saya, mendingan Om gebukin saya aja Om. Bunuh saja saya Om, daripada ngancurin masa depan saya Om. Balikin Om di ibu saya. Dasar Om gak punya hati nurani, katanya pembela kaum lemah. Gimana sih? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini terkait dengan komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi statement yang diungkapkan oleh seorang Agus Salim maupun dari kuasa hukumnya si Farhad Abbas. Pemirsa, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian, khususnya dalam cuplikan video di season pertama, di mana kita sudah mendengarkan bersama-sama ada statement yang begitu mantap menurut saya yang disampaikan oleh seorang advokat senior kita yang bernama Bung Hotman Paris Hutapea. Lalu di sisi lain kita dipertegas kembali oleh Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Denny Sumargo. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita semua agar kita jangan pernah ngelunjak dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan kita. Hal-hal yang dilakukan oleh Agus Salim ini bukan
mungkin bisa menjadi teguran buat kita semua, bahwa ini adalah pembelajaran hidup. Jikalau kita mengkhianati atau mencampakkan orang yang sudah berbuat baik kepada kita, maka resikonya akan seperti si Agus Salim ini. Entah disiram dengan air keras, entah mungkin ada hal-hal lain, kita tidak tahu. Dengan demikian, mari tetap kedepankan nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Jangan pernah menganggap rendah orang lain. Kaulah pribadi yang bersyukur dan berterima kasih atas segala rezeki, atas segala rahmat, atas segala jeripaya dan lain sebagainya yang kita peroleh. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.